warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aditya Pratama dari kelas 10 PS2. Di video ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan Perumbulok. Perusahaan Perumbulok adalah sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurusi tata niaga beras. Bulog dibentuk tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan Presidium Kabinet nomor 114 atau KEP tahun 1967. Sejak tahun 2003, status Bulog menjadi BUMN. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, Bulog mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut. 1. Menyusun rencana nasional secara makro di bidangnya. 2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung secara makro. 3. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan dan distribusi beras, serta pengendalian harga beras. Produk-produk yang dihasilkan Perumbulok antara lain beras kita saset, gula manis kita, minyak goreng kita, bakso kita, dan terigu kita. Perumbulok bergerak di bidang perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik atau pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan, dan usaha eceran. Kelebihan Perumbulok: harga pembelian pemerintah beras di Indonesia lebih tinggi dibandingkan harga pasaran Thailand, Vietnam, dan Myanmar yang rata-rata Rp 6.000 kg. Harga beli kita lebih bagus, Rp 6.600. Cuma Indonesia lemah di sistem sehingga biaya panen dan distribusi antar pulau yang menyebabkan harga beras cukup tinggi. Dan kelemahan Perumbulok adalah human kapital dengan adanya ketidaksiapan sumber daya manusia yang disebabkan adanya gap antara pegawai dan mindset sumber daya manusia yang dimiliki. Asal mula Perum Damri. Damri adalah singkatan dari Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan maklumat Kementerian Republik Indonesia. Didirikan pada tanggal 25 November tahun 1946 dengan tugas utama menyelenggarakan angkutan penumpang dan barang di atas jalan. Kelebihan dan kekurangannya: 1. Kelebihan mengenai bidang-bidang bisnis yang penting sehingga mereka tidak dikendalai oleh sektor swasta. 2. Bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat sambil mencari keuntungan. 3. Seluruh modal dimiliki oleh pemerintah sehingga pengawasan dan pengendalian kinerjanya lebih mudah dilakukan. Kekurangan: 2. 1. Masih ada pemborosan dalam penggunaan modal karena tidak ada persaingan di pasar mereka. 2. Tingkatan produk karyawan masih di bawah perseroan terbatas. 3. Tidak semua orang dapat bekerja di perusahaan umum sehingga peran mereka dalam mengatasi pengangguran yang buruk masih kurang. PT Telekomunikasi Indonesia atau disebut TBK atau Telkom. Perseroan atau perusahaan adalah penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. Telkom menyediakan layanan infocom, telepon tidak bergerak kabel, VCAT wireline, dan telepon tidak bergerak nirkabel, yaitu VCAT wireless. Layanan telepon seluler, data dan internet, serta jaringan dan interkoneksi, baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan. Pada awalnya dikenal sebagai sebuah badan usaha swasta, penyedia layanan pos dan telegraf ataupun dengan nama Jawatan. Pada tahun 1961, status Jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi Komunikasi (BN) atau Ponsel. BN atau Ponsel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro, BN Pos dan Giro, dan Perusahaan Negara Telekomunikasi, BN Telekomunikasi, dan pada tahun 1974 BN Telekomunikasi
disesuaikan menjadi perusahaan umum telekomunikasi Perumtel yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional. Pada tanggal 14 November 1995 diresmikan PT Telekomunikasi Indonesia sebagai nama perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Peruri, percetakan uang rupiah Indonesia, didirikan pada 15 September 1971. Peruri merupakan hasil peleburan antara perusahaan Atayasa dan dengan perusahaan percetakan Kebayoran yang bertugas untuk mencetak uang rupiah serta dokumen security untuk negara. Sejak berdiri hingga saat ini, Peruri senantiasa siap menjalankan tugas negara dengan tingkat keamanan yang tinggi dan kualitas terbaik untuk menciptakan salah satu identitas penting negara dalam menjamin stabilitas keamanan dan mempermudah perekonomian Indonesia. Saat ini perusahaan telah memiliki tata nilai dan kuno yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang luhur, filosofi kerja dan para karyawan Peruri tersebut. Tata nilai integritas, security, teamwork, inovasi dan kualitas, dan moto Yimaja, cerdas, cepat, cermat, cerdas dan ceria, telah mengiringi setiap langkah kerja kita bersama. Peruri terus berpegangi untuk mewujudkan mimpi besar menjadi perusahaan berkelas dunia di bidang kredit, security and system sebagai respon atas perkembangan zaman yang telah memasuki era digital. Transformasi perusahaan dipandang sangat penting untuk mengajak karyawan segera berubah dari kondisi comfort zone menuju damage zone yang lebih kompetitif. Tercapainya cita-cita perusahaan bertumpuk pada pelaksanaan proses transformasi perusahaan yang terdiri atas transformasi sumber daya manusia, bisnis, struktur dan sistem, serta kultur budaya. Selamat datang di masa depan, di mana masa sesuatu lebih dinamis dan taktis. Kami menyadari bahwa besarnya perkembangan teknologi mendorong perusahaan untuk berkembang dari segi layanan hingga berbisnis, terus berinovasi, mantapkan bisnis, terutama men-security, serta melebarkan sayap usaha keras digital security sehingga mampu media layanan keamanan pintar yang integrasi dalam bentuk sertifikat maupun configuration smart card. Kami bangga menjadi bagian di era digital. Pegadaian adalah sebuah BUMN sektor keuangan yang bergerak pada 3 lini bisnis perusahaan, yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Sejarah pegadaian dimulai pada saat pemerintah Belanda mendirikan Bank van Liening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dalam sistem gadai. Lembaga ini didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah dari meminjam di pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur relatif yang lebih sederhana dan dalam waktu yang sangat cepat apabila dibandingkan dengan bank yang lainnya.